Cimol, cerita pendek karya Gabriel Natali. Tepat pukul 12, bel sekolah berbunyi, menandakan waktu pulang sekolah bagi siswa-siswi SMA Harapan Kasih. Satu-satunya lorong untuk menuju kebebasan dari penatnya belajar hari ini, dalam hitungan detik sudah dibanjiri oleh manusia-manusia yang kelebihan kadar gula di tubuhnya. Ritual pulang sekolah SMA Harapan Kasih. Mungkin aku berlebihan, tapi aku rasa itu kata yang tepat untuk menggambarkan keriuhan siang itu. Begitu juga dengan seorang gadis yang kini baru saja selesai merapikan meja tempat di mana ia duduk dan belajar. Sekilas, gadis itu tampak kebingungan, mencari di mana letak penghapus yang tadi sempat ia gunakan, hingga terdengar suara dari arah belakangnya memanggil nama gadis itu dengan keras. "Alice!" "Bentar," kata gadis itu tanpa menoleh ke sumber suara yang memanggilnya. "Cari apaan sih? Sibuk banget?" tanya suara itu. Suara itu terdengar berat dan basah, khas suara lelaki yang sudah mengalami pubertas. "Tadi ada yang pinjam menghapusku enggak?" gumam gadis itu. "Mana aku tahu, aku kan enggak pinjam." "Aduh, padahal penghapus itu baru aja aku beli. Kenapa harus hilang sih?" "Sialan," umpat gadis itu kesal. Lelaki itu mendekat ke tempat gadis itu berada. Ia membantu mencari kemana hilangnya penghapus gadis itu. Namun nihil, sepertinya penghapus itu memang hilang. Dengan perasaan kesal, gadis itu menatap lelaki yang ada di depannya. "Ebi, jadi pulang bareng?" "Jadi." Mendengar jawaban lelaki itu membuat senyum tipis merekah di wajah gadis itu. "Ini kuncinya," kata gadis itu sembari memberikan kunci motor pada lelaki di depannya. Kelas mereka berada di lantai 3 dan parkiran berada di basement. Meskipun sekolah ini memfasilitasi lift, namun tetap saja murid hanya diperbolehkan menggunakan tangga umum. Tak ada percakapan antara keduanya. Mereka berjalan beriringan dengan tenang dan sunyi. Sampai ketika sudah berada di basement, gadis itu, Alice, menggumamkan sesuatu. "Kasihan banget, jalan bareng tapi nggak pegangan tangan." "Kenapa?" Alice ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Itu tadi lihat cowok sama cewek jalan berdua pegangan tangan, kok manis gitu, elak gadis itu. Tanpa berpikir panjang, lelaki itu hanya menjawab dengan anggukan. Berboncengan seperti ini membuat siapa saja yang melihat mereka akan sangat yakin bila mereka adalah pasangan. Memang zaman sekarang masih ada seorang lelaki dan perempuan berteman tanpa memiliki perasaan. Setengah jalan sudah mereka lewati. Abby melaju motor dengan sangat hati-hati dan tidak barbar. Tidak seperti teman-teman perempuan yang biasa membonceng Alice. "Rasanya enak banget kok dibonceng," seru gadis itu. "Oh ya, Abby, nanti di jalan itu ambil kiri ya, mau beli sesuatu," tutur gadis itu memberitahu. "Beli apa?" tanya lelaki itu. "Cimol, kamu suka enggak?" "Belum pernah makan sih," jawab lelaki itu polos. "Serius, Bi? Astaga, parah banget. Cimol itu enak tahu. Kamu kemana aja coba?" kata gadis itu gemas. "Pokoknya kamu harus banget coba." Lelaki itu diam tampak kebingungan namun pasrah. Selang beberapa menit, motor itu menepi ke sisi kiri jalan, menampilkan gerobak dorong bertuliskan Cimol disertai menu bumbu-bumbu yang ada. "Kamu mau yang mana, Bi?" tanya gadis itu. "Apa aja deh, tapi jangan pedes ya," jawab lelaki itu sambil pandangannya menatap abang penjual cimol yang lihai memotong-motong cimol yang menempel satu sama lain. Lengket. "Abang, beli 5 ribuan 2 ya. Yang satu pakai bumbu pedas, barbecue sama keju, pedasnya yang banyak. Nah, yang satunya kasih keju aja, jangan dikasih pedas.
tutur gadis itu dengan jelas agar abang penjualnya tidak salah. "Sering beli di sini, Lis?" tanya lelaki itu. "Enggak kok, pernah sekali aja sama Ita. Kok enak, jadi mau ngajakin kamu ikutan nyoba ini deh. Kali aja kamu suka." "Gitu ya, kenapa?" "Gak apa sih, cuma nanya. Kok kelihatannya deket banget sama penjualnya?" kata lelaki itu sambil memandang ke arah Alis. "Aku mah sama siapa aja gampang deket, Ebi. Tapi cuman sama kamu aja yang deketnya lama." Aduh, udah lupain. Gadis itu buru-buru kembali mendekat ke gerobak Cimol, memutuskan pembicaraan mereka. Akhirnya, cimol yang ditunggu-tunggu sudah jadi. Setelah membayar, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Gadis itu mulai memakan cimol dengan nikmat dan girang. Sedangkan lelaki itu baru bisa memakannya setelah sampai di rumah, karena ia sedang menyetir. "Mau aku suapin?" tanya gadis itu. "Enggak deh, nanti aja. Bukan Alis namanya, kalau tidak mencari kesempatan dalam kesempitan." Tangan gadis itu menyodorkan tusuk berisi cimol milik lelaki itu, yang hanya memiliki rasa keju. Mau tidak mau, lelaki itu menerima dan memakannya dengan perlahan, mencoba menikmati rasa cimol yang dimaksud gadis itu. "Gimana rasanya? Enak enggak?" "Enak kok, aku suka. Kenyal-kenyal gitu. Ini, lagi." Tangan gadis itu menyodorkan lagi cimol ke dalam mulut lelaki itu. Yang ini ukurannya gak besar, abangnya motong gak konsisten. "Kayak orang pacaran aja kita," kata lelaki itu. "Biasa aja sih." Tumben apa? Biasanya kamu duluan yang ngomong gitu." "Ngomong gimana? Hal romantis?" "Hah? Kapan? Aku tahu kok kalau kamu selalu kode aku kayak gitu." "Apaan sih? Gak usah ngomong aneh-aneh deh." "Aku cukup peka, Alis. Aku juga suka kamu ngomong dan bersikap manis ke aku. Tapi kamu tahu kan?" "Aduh, udah. Ini makan lagi. Banyak omong deh." Pembicaraan dihentikan sepihak oleh Alis. Gadis itu tahu alasannya, dan gadis itu hanya tidak ingin lelaki itu mengatakan secara terang-terangan kalau mereka cuma teman.